Hai semuanya, halo. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang kita reading tarot lagi, love reading, fun reading, just for fun. Tarotnya sebagai media buat narik energi kita aja ya. Mana tahu ada yang mendapatkan petunjuk bermanfaat gitu ya. Terus ini tuh pembacaannya general, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok gitu ya, dan energinya bisa vice versa, bisa ke bolak balik, dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama yang maha kuasa ya gitu. Bagi kalian yang ingin pembacaan tarot untuk keperluan pribadi, untuk energi pribadi, boleh personal reading ya. Hubungi aja kontak yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang saat ini temanya, judul di video ini adalah yang ingin dia sampaikan ketika berkomunikasi lagi dengan kamu. Gitu. Jadi kita bakalan clarify apa yang mau dia sampaikan pada saat kalian nanti komunikasi lagi ya. Aku udah siapkan 3 pile pilihan kartu, boleh pilih sesuai kata hatimu, intuisimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi pilihan kartu, karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa pile, bahkan yang bukan kamu pilih gitu ya. Oke. Pile pertama, nih pile 1. Oke, pilihan pertama. Gitu ya. Lalu pile 2. Nih, ini pilihan 2 nih, pile 2. Oke. Lalu pile 3. Nih, pilihan 3. Pilihan ketiga. Wah. Oke. Yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh di pause video ini ya. Yang udah ready, kita bahas satu persatu, mulai dari pilihan pertama, lalu pilihan kedua, kemudian pilihan ketiga gitu ya kak. Oke, langsung aja ya. Nih, disimpan dulu yang ini. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama, yang ada kartu ini. Jadi ini tuh kartu Magician. Ini dia. Kita lihat dulu isi tarotnya ya. Oke. Aku shuffle kartunya. Di shuffle dulu ya energinya. Yang ingin dia sampaikan ketika komunikasi lagi dengan kamu. Oke. Aku ambil yang jatuh pertama, Ten of Swords ya. Ini dia. Oke. Kemudian Three of Kalikas. Oke. Two of Swords. Justice. Three of Swords.
Oke. Wow. Ten of Kalikas. Lalu ada Temperance. Oke. Ini kartu The Orchard. Tapi aku ambil yang major ya. Four of Pentacles. Ace of Wands. Oke. Queen of Swords. Ya, ini dia. Jadi yang ini tuh masih tanda tanya. So, ini tambahan aja. Ya, kartu peritilan tambahan. Jadi di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, lalu Aquarius, Gemini, Libra, terutama Libra ya. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius, terutama Sagittarius. Dan ini juga ada Capricorn, Taurus, Virgo ya. Semua ada di sini. Oke. Aku lihatnya di sini ya. Kayaknya dia yang tutup komunikasi sama kamu atau batasi komunikasi sama kamu. Bisa dia nggak mau balas chat kamu, nggak mau respon komunikasi dari kamu. Bisa juga ada yang ini di antara kalian diblokir sama dia, atau dia hapus akunnya gitu. Dia seperti orang yang defensif dan terlihat tidak peduli sama kamu. Jadi sebelumnya kan udah pasti nih ada konflik ya. Konfliknya itu tentang ini loh ya yang aku lihat. Bisa karena ada yang sering banget menyakiti, terus ngasih respon yang gak enak gitu. Misalnya, contohnya, kalau kamu yang sering disakiti atau kamu yang sering berkorban, kamu ngasih respon yang gak enak gitu ke dia. Bisa kayak uploadan kamu di story atau di media sosial, atau yang kamu chat ke dia gitu. Dia gak suka, jadi dia nggak mau komunikasi lagi sama kamu. Dia langsung kayak tutup komunikasi dan batasi komunikasi kalian gitu. Beberapa di sini memang ada tentang pengkhianatan, ada juga yang benar-benar terjadi cinta segitiga gitu ya. Bisa tentang ini, dia yang ada orang ketiga atau kamu yang ada orang ketiga. Bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Bisa juga tentang orang ini dulu sering nyakitin kamu, sering berbuat salah sama kamu, sering manfaatin kamu atau berkhianat sama kamu. Terus ketika dia mau komunikasi sama kamu, kamu udah sama orang lain gitu. Nah, kalau yang ngerasain cerita itu ya, mungkin kamu nggak ngerespon dia karena kamu ngejaga perasaan pasangan kamu. Akhirnya ya dia cuma bisa menikmati uploadan kamu di media sosial, cuma bisa ngeliat story kamu dalam diamnya, dalam pasifnya. Karena dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa ke kamu udah ada orang lain. Ini bisa vice versa gitu. So, ketika ada sesuatu yang gak enak kamu upload di media sosial yang bikin dia sakit hati, ya akhirnya dia tutup akun. Akhirnya ya dia blokir kamu mungkin. Ada yang ngerasain gitu kan.
Jadi seperti ini loh dianya, seperti childish ya. Mungkin kamu dealing sama orang yang belum dewasa gitu, bisa kamu yang belum dewasa ya. Jadi hubungan ini banyak pelajarannya tentang kalau cinta itu kan seharusnya diperjuangkan. Jangan udah sama orang lain baru meledak-meledak, ngerasa nggak diterima, ngerasa ditolak, padahal sebenarnya kan nggak bermaksud seperti itu orang yang nggak ngerespon gitu. Dan aku juga lihat di sini ada kayak tabur tuai gitu loh. Mungkin dia ngerasa jika dia yang sering memperlakukan kamu dengan buruk atau sering membuat kamu kecewa, ya dia ngerasain karma yang bikin dia kecewa juga. Mungkin dia nggak pernah bahagia sama orang lain, nggak pernah bahagia sama siapa aja gitu. Jadi dia teringat lagi sama kamu. Dia ngerasa kalau cuma kebaikan kamu yang sempurna banget buat dia. Gitu. Jadi apa ya? Dia ini kalau nanti komunikasi lagi sama kamu, dia mau kok kasih tahu sebenarnya tentang apa yang dia rasain, apa yang dia pikirkan selama ini, apa yang dia renungkan selama ini, dia mau ngasih tahu. Cuma dia nunggu timing yang tepat, waktu yang tepat. Karena dia itu juga proses healing sih. Dia berusaha menenangkan diri dan berusaha menelaah dan merenungkan semuanya. Yang salah dalam hubungan ini tuh siapa sebenarnya? Dia coba merenungkan kebaikan dan keburukan kamu itu perbandingannya seperti apa. Jadi kalau lebih banyak kebaikan kamu daripada keburukan kamu, ya dia bakalan ini sih, pengen ngomong lagi, pengen komunikasi lagi sama kamu. Itulah tujuannya nanti ketika dia balik menghampiri kamu, karena kan dia masih sayang sama kamu ya. Gitu, dia ngerasa kalau cuma kamu yang ngertiin dia, yang sabar ngadapin sifat childishnya, ya dia pengen lah komunikasi lagi nantinya gitu. Jadi waktu komunikasi lagi ya kaliannya, dia tuh pengen ngomong, dia pengen bilang, dia pengen sampaikan kalau dia itu sebenarnya cemburu. Dia itu kayak nggak terima kenyataan jika kamu sudah sama orang lain atau kamu deket sama orang lain. Dia nggak terima gitu. Dan dia tuh mau bicara tentang apa yang kamu upload di media sosial itu nggak bikin hatinya tenang gitu. Dia ngerasa selalu gelisah ngelihat postingan kamu di media sosial, atau ngeliat story kamu pun dia ngerasa gelisah gitu. Dia nanti pengen ngomong, dia ngerasa kayak lo tuh ngapain sih ngupload beginian, lo nyindir gue. Nah dia mau bilang itu ntar. Nah kamu siap-siap aja jawab apa ke dia ya. Ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa dia yang aku ceritain atau kamu yang seperti itu ya. Jadi dia tuh pengen kamu tuh klarifikasi lah. Kamu maksudnya upload sesuatu di media sosial itu atau di status itu, di story itu untuk apa? Untuk trigger dia atau gimana? Maksud lo itu gimana? Nah, terus aku lihat apa ya? Nah dia mau bilang gini juga, gue tuh lama banget gak komunikasi sama lo karena gue tuh belum siap pada saat itu. Gue juga lagi healing kali, gak lo aja yang healing. Jadi healing itu bukan berarti mau move on banget, enggak. Tapi healing itu lebih kayak menenangkan dirinya. Jadi gak hanya kamu yang berusaha menenangkan diri dalam diam, dia juga menenangkan dirinya dalam diam gitu. Jadi walaupun sama-sama diam, saling ini kan healing. Jadi ya ketika kalian udah sama-sama tenang, baru dia bisa bicara dari hati ke hati sama kamu gitu. Jadi
aku sih ngelihatnya selama ini mungkin kalian pasif atau diam. Itu hanya memanipulasi perasaan kalian aja. Karena ini sebenarnya masih punya passion yang kuat, masih punya hasrat yang kuat gitu. Beberapa ada yang twin flame ya ini, punya spiritual connection. Dia diam, kamu diam ya. Dia healing, kamu healing gitu. Dia pasif, kamu pasif. Tapi nanti suatu saat semesta dan Yang Maha Kuasa menggerakkan hati kalian untuk bicara yang sejujurnya satu sama lain. Kita lihat timingnya nanti ya. Waktu bakalan menjawab, takdir bakalan membuat kalian bicara lagi gitu. Oke, kita lihat tambahannya. Oke, pertama ada anxiety, gelisah ya. Jadi nggak hanya kamu yang gelisah, dia juga gelisah. Energi twin flame-nya kuat banget ya. Jadi twin flame itu seperti mirror. Kamu dan dia tuh kayak mirror. Banyak sifat kalian sebenarnya yang hampir sama ya. Jadi kamu tuh menghadapi dia sebenarnya kayak menghadapi diri kamu sendiri. Coba kamu renungkan, sifat baik kamu ataupun sifat jelek kamu itu beberapa ada di dia kan. Jadi kamu bisa telaah sebenarnya sifat buruk dia itu juga pernah ada dalam diri kamu. Jadi Tuhan dan semesta itu mau nyadarin kamu tuh dulu begini, kamu tuh sebenarnya punya sifat buruk begini. Nah ini nih pasangan mirror kamu yang kayak kamu. Jadi kamu tuh sadarkan sekarang bagaimana orang menghadapi sifat kamu. Itu maksudnya seperti itu. Coba ya renungkan aja ya. Kemudian rest and rejuvenation, tentang pemulihan. Jadi benar-benar healing dianya selama ini. Jadi kalau dia pasif, dia membisu, gak ada action, dia sebenarnya lagi healing. So gak hanya kamu aja yang healing, gak hanya kamu aja yang butuh waktu untuk menenangkan diri, dia pun seperti itu ya. Oke, action. Butuh action supaya hubungan ini berhasil ya. Jadi kalau mau berhasil, jangan dua-duanya pasif, harus ada yang action. Terutama yang sering banget menyakiti, cobalah buka komunikasi, buka jalan, supaya dua-dua saling bertindak gitu. Angel of Balance, ini tentang ada keseimbangan dalam semesta ini ya. Setiap orang yang sering menanam kebaikan, sering berkorban, sering bersabar, sering mengalah, sebenarnya semesta bakalan mengembalikan hal-hal baik juga ke orang itu. Tapi kalau yang sering memperlakukan orang lain dengan buruk atau menanam hal-hal buruk, egois, gengsi, sering manfaatin, sering mengambil keuntungan, sering berkhianat, atau mementingkan diri sendiri, ya itu bakalan ngerasain karma buruk. Jadi kita tuh manusia semua punya karma, tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita tanam yang baik, kita dapat yang baik, semua hal baik akan kembali ke kita. Tapi kalau kita nanam yang jelek, ya kita dapat yang buruk gitu. Semua itu tabur tuai ya. Oke, aku rasa ini aja ya file 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Kita lanjut ya ke file 2, pilihan 2. Nih, file 2 ini kartu kedua. Ada kartu 5 of Cups ya.
nih. Oke. Jadi kita lihat tarotnya dulu ya. Oke. Yang ingin dia sampaikan saat berkomunikasi lagi sama kamu ya. Oke. Ten of Wands. Lalu ada Strength, the Tower, King of Wands, Seven of Pentacles. Okay. The Magician, Three of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Kalikas. Okay. Five of Kalikas. Wow. Wih. Kita lihat zodiaknya dulu ya. Jadi di sini aku tuh ngelihat ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya, terutama Leo. Lalu ada Capricorn, Taurus, Virgo, sama Pisces, Cancer, Scorpio. Wow. Jadi ini kalian udah terpisah ya, sudah nggak barengan, ada boom situation, kayak sudah lepas tiba-tiba dari dia udah lepas tiba-tiba dari kamu gitu. Wow, mungkin dulu pisahnya tiba-tiba tiba-tiba ada yang melepaskan diri secara spontan ya gitu. Orang ini tuh ngerasa kayak gini loh, dia udah lelah bertahan sama kamu, atau vice versa, bisa kamu yang sudah lelah bertahan sama dia, jadi terpisah gitu ya. Ada di sini yang melepaskan diri, ada yang menarik diri gitu. Jadi dia ini setelah terpisah sama kamu, dia mencoba melirik sama yang lain karena dia ngerasa ya banyak loh yang mau sama gue kan cakep, gue kan cool gitu, jadi ya banyak yang mau sama dia merasa seperti itu. Dia ngerasa ya temannya aja mau jadi pacarnya, sahabatnya mau jadi pacar dia, atau siapapun kayaknya masih mau sama dia merasa seperti itu. Tapi meskipun dia jalani hubungan sama orang lain, dia ngerasa selalu menunggu kamu gitu. Dia nunggu kamu balik, dia nunggu kamu menghampiri dia, karena sebenarnya perasaan dia itu dalam sama kamu. Beberapa di sini kalian ada yang hubungannya udah punya status sebelumnya sama dia, tapi ada juga yang belum punya status sama dia. Jadi ini mungkin rekan kerja kamu, atau teman satu lingkungan kamu kah, atau rekan kamu belajar gitu kan. Jadi kayak udah lama banget mendam perasaan yang sebenarnya. Mungkin dulu tuh ngerasa kayak biasa aja, gak mau terlalu aware, gak mau terlalu care sama perasaan sendiri. Jadi lebih kayak deny, nolak perasaan ini karena mungkin ada sesuatu yang berbeda di antara kalian. Tapi
orang ini ngerasa itu hanya memenangkan egonya aja. Dia deny perasaannya ke kamu, itu cuma kayak memenangkan gengsinya doang. Padahal dalam hati tuh dia sebenarnya menyesal. Dia menyesal karena ketika kamu sudah banyak berjuang ke dia, udah rela capek demi dia kah, atau lebih sering bantu dia dan dia nggak terlalu menghargai kamu, dulu dia nggak terlalu sadar tentang itu. Mungkin kamu dulu yang bucin parah sama dia, jadi kamu tuh rela banget capek demi dia. Mungkin kamu ngelakuin apapun yang ngebantu dia supaya berkembang. Tapi kan ada kalanya kamu tuh lelah, terus kamu ngelepasin diri tiba-tiba dari dia. Nah, dia ngerasa kayak, ya udah, kalau lo nggak mau sama gue ya nggak apa-apa kali, masih banyak yang mau sama gue. Dia ngerasa gitu. Dia ngerasa cinta sama kamu tuh masih sekedar suka yang biasa atau kagum mungkin ya. Tapi setelah berjalannya waktu, ini kalian udah lama kayaknya nggak komunikasi atau nggak ketemu. Udah ada yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Nggak pernah ketemu, nggak bicara ya. Tapi dia nungguin kamu. Dia ngerasa kayak, ini kenapa ya, kita udah lama nggak ketemu, nggak bicara, tapi kok gue masih mikirin lo. Bahkan lo tuh selalu terlintas di otak gue dan kerasa banget energi lo di dalam hati gue, bahkan masuk ke mimpi gitu. Dia selalu terbawa mimpi. Dia ngerasa kayak, kok lo masuk sih ke mimpi gue gitu. Kok lo bisa tiba-tiba aja gitu sering di mimpi gue, padahal dulu gue biasa aja sama lo. Tapi ya itu sih, kadang kita kan kita nggak terlalu peduli sama perasaan kita sama seseorang di awal-awal bersama dulunya. Tapi setelah ada perpisahan, kita baru ngerti kalau ada orang yang berharga buat kita gitu. Nah, itu yang dia rasain. Dia tuh ngerasa kayak seberjuang apapun atau sekeras apapun dia bersama orang lain, memaksakan perasaannya bersama orang lain, tetap aja vibrasi dia balik lagi sama kamu gitu. Jadi kayak ada rasa bersalah, rasa menyesal. Kok gue dulu nggak fokus ya sama perasaan kita, Kok gue dulu nggak ngerasa ya kalau lo tuh dulu bucin sama gue, tapi sekarang ya gue yang bucin sama lo. Gitu loh kak ya. Ini kocak banget nih. Terus apa lagi ya, ya dia tuh mau komunikasi lagi sama kamu, mau bicara lagi sama kamu nantinya gitu. Yang mau dia sampaikan ke kamu saat komunikasi lagi nanti ya, dia tuh mau bilang, gue tuh nyesel loh sebenarnya, dulu gue nggak perjuangin lo, gue nggak terlalu menganggap lo, dan gue ada rasa bersalah juga sama lo karena lo yang selama ini banyak berkorban, sedangkan gue santuy ya, jadi sorry ya, maafin ya. Dia ngerasa gitu, dan dia juga ngerasa nyesel nggak kejar kamu pada saat kamu pergi gitu. Dan aku lihat dia tuh juga mau bicara, mau sampein sesuatu tentang kerinduan dia sama kamu. Dia tuh mau bilang kayak, gue tuh selama ini sebenarnya kepikiran terus sama lo, sampai gue nungguin lo udah selama ini, sudah bertahun-tahun gue udah nungguin lo, tapi lo nggak datang-datang lagi, lo nggak balik lagi sama gue. Jadi sebenarnya gue udah lama mendam semuanya itu. Ini ada yang udah berbulan-bulan ya, atau bertahun-tahun yang menunggu gitu ya. Ya kan. Terus dia tuh mau bilang,
apa ya, kayak gini, kalau aku sih lihatnya beberapa ada yang udah ada orang lain, atau ada orang ketiga, orang keempat, atau orang keberapa lah ya, cinta yang bersegi-segi gitu, dan dia tuh mau sampein ke kamu kalau dia bersama orang lain juga dia nggak bahagia gitu. Dan dia selama ini tuh pasif karena dia ngerasa kamu tuh sayang banget sama dia, jadi kamu pasti datang lagi ke dia, tapi ternyata kamu gak datang-datang. Jadi dia ngerasa kayak, aku nungguin kamu selama ini, kamu gak datang-datang, jadi ya baru sekarang aku datangnya gitu, baru sekarang aku baliknya. Jadi dia mau bilang kayak gitu pada saat dia komunikasi lagi sama kamu, karena dia itu sekarang apa ya, dia belum ngerasa berdaya gitu. Dia ngerasa kamu tuh punya orang lain bisa, atau kalian itu ada perbedaan gitu, bisa ya ada yang bertentangan atau menghalangi kalian. Jadi dia menunggu kamu dengan cukup lama. So ketika berkomunikasi lagi nanti dia jelasin kok, ini gue lama datang, lama hampiri lo lagi karena ya gue mau situasi yang aman dan nyaman. Gue gak mau situasi yang gak enak, gue gak mau kita dicampuri sama orang lain, gue gak mau ada dalam hubungan lo sama dia, misalnya seperti itu. Ada juga yang kayak dia tuh lagi mikirin solusinya gimana, strateginya gimana tentang sesuatu yang bertentangan di antara kalian berdua. Misalnya kayak perbedaan gitu kan ya. Dia kan harus berpikir lama, berpikir panjang, supaya pada saat dia komunikasi lagi sama kamu tuh ada faedahnya, supaya kayak dia tahu apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa bersatu kayak gitu. Wow, kita lihat tambahannya ya. Oke. Angel of Strength. Jadi ini tentang malaikat yang memberi banyak kekuatan. Jadi aku sih lihatnya dia butuh banyak kekuatan supaya bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Bisa tentang dia tuh ngerasa harus siap dulu baru komunikasi lagi sama kamu. Misal nih, kalau ada pihak ketiga atau ada yang bertentangan, ada yang menghalangi kalian, dia harus memastikan nanti kalau gue berkomunikasi lagi sama lo, gue nggak mau ada konflik, gue nggak mau ada problem, ada masalah yang menimpa lo dan gue. Jadi gue mau nanti situasinya yang enak dulu baru kita komunikasi gitu. Nah dia bakalan sampaikan itu sama kamu pada saat kalian bicara lagi nanti. Victory, kemenangan, kejayaan, bisa tentang dia bakalan bilang juga ke kamu, gue mau fokus dulu sama masa depan gue, bisa fokus sama karir, studi, keuangan. Jadi kalau gue udah sukses nantinya, gue bakalan komunikasi lagi sama lo. Nah dia bakalan sampein itu sama kamu. Dia ngerasa kayak perlu banget naikin gengsinya, dia tuh perlu banget jadi orang yang berhasil dulu supaya komunikasi lagi sama kamu tuh dia nggak malu-maluin gitu. Jadi ya dia lebih fokus ke masa depannya dulu, supaya nanti kalau dia menghampiri kamu nggak ada alasan kamu untuk menolak dia, dan dia berharap kamu memilih dia daripada orang lain. Gitu ya. Angel of Love, malaikat cinta ya.
Ini tuh benar-benar cinta yang kuat, cinta yang suci ya. Malaikat cinta itu sebenarnya berpihak pada koneksi kamu sama dia ini. Ada yang beneran ini soulmate connection ya, memiliki koneksi soulmate. Jadi kamu tuh sebenarnya bisa melengkapi dia, dia bisa melengkapi kamu. Gitu. Dia ngerasa kok kalau kamu tuh udah banyak berkorban sama dia. Gitu. Jadi dia itu ngerasa kamu soulmate-nya yang udah membawa hal-hal baik ke hidupnya, dan kamu pun merasa dia soulmate kamu. Karena dia yang bikin kamu bahagia, dia yang bisa bikin kamu tertawa, senyum setiap saat. Wah, Fourth Chakra, Archangel Raphael. Jadi ini tentang jantung, hati. Wah, kalian itu orangnya penyayang ya. Apalagi kalau ini water sign atau fire sign juga bisa. Yang penyayang banget orangnya atau siapapun ya. Di sini tuh kalau udah sayang, sayang banget. Jadi kamu tuh bucin, dia juga bucin. Jadi sama-sama bucin ya. Oke, jadi itulah file gue ya. Yang aku bahas itu tadi bisa dia, bisa kamu, bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah nonton video ini di file 2 ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Berikutnya kita lanjut ke file 3, pilihan 3. Ini ada kartu The Lovers ya. Jadi ini kartu The Lovers. Oke. Pilihan 3. Oke. Kita lihat tarotnya dulu ya. Yang ingin dia sampaikan saat berkomunikasi lagi sama kamu. Oke. Nine of Kalikas. Oke. The Hierophant. Knight of Swords. Oke. Wheel of Fortune. Oke. Five of Swords. Four of Wands. Knight of Wands. Terus Page of Pentacles. Queen of Pentacles. Okay. Four of Swords. Itu Four of Wands. Ini Four of Swords. Oke. Ya, kita lihat energi zodiaknya dulu ya. Jadi di sini tuh ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Lalu ada Aquarius, Gemini, Libra. Kemudian Capricorn, Taurus, Virgo. Semua ada ya di sini ya. Aries, Leo, Sagittarius, semua zodiak ada. Tapi yang di sini dominan adalah Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini juga ya, gitu. So aku lihat di pile 3 ini
Ini kayak ada kaitannya dengan file 1, file 2. Mungkin ini lebih ke kombinasi file 1, file 2 ya. Sebelum diputuskannya komunikasi, kalian berkonflik. Bisa karena ada yang berargumen pakai kata-kata verbal secara langsung ataupun lewat media sosial gitu. Bisa ada sesuatu nih yang diupload di media sosial, bisa di story, status, atau di feed galeri medsos, yang ngebuat dia itu nggak nyaman. Jadi kalau kamu yang melakukan itu, dia nggak suka sebenarnya. Jadi dia ini ya, dia tuh sebenarnya rajin stalking kamu, kepoin kamu di media sosial. Kalau kamu punya media sosial ya, dia tuh stalking kamu karena dia mau lihat foto-foto kamu aja sebenarnya. Dia mau lihat aktivitas kamu doang. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kamu ngupload sesuatu yang membuat dia sakit hati, bisa tentang kamu foto sama orang lain atau kamu mengabadikan momen bersama yang lain, dia nggak suka gitu. Apalagi kalau kamu berkata-kata yang memojokkan dia, membuat status yang menyindir dia di media sosial, dia nggak suka. Dia tuh mau kayak, kalau kamu tuh bijak aja. Gak usah nyindir-nyindir gue ya. Dia ngerasa gitu loh. Jadi mungkin gini juga, kamu nggak bermaksud menyindir dia, kamu cuma ngeposting sesuatu yang berfaedah buat orang yang lihat uploadan kamu, tapi dia ngerasa kamu nyindir dia. Jadi kamu nggak ada maksud apa-apa, tapi dia negative thinking sama kamu gitu. Makanya sering banget ya orang yang ngupload sesuatu di media sosial dengan kata-kata bijak itu kesannya kayak menyindir seseorang yang lain. Padahal kan yang ngupload itu belum tentu menyindir orang itu. Gitu kan? Jadi yang dibicarakan A, yang Z kesindir. Jadi kayak banyak orang yang menyikapi sesuatu di media sosial itu tidak dengan sikap yang bijak gitu. Beberapa memang kalian ada kan yang memang ini juga mau nyindir dia, mungkin niatnya kayak, nih orang kok nggak sadar-sadar ya, gue udah bilang ini, gue udah menarik diri, udah ngelepasin diri, tapi dia nggak sadar-sadar. Terus gue udah ngupload sesuatu di media sosial, dia juga nggak sadar. Ya, kamu bikin sesuatu yang mau kamu tujukan ke dia pun dia nggak suka gitu. Mungkin karena dia ini orangnya sensian, mudah emosi, dan keras ya orangnya gitu. Jadi dia gampang banget gitu putuskan komunikasi sama kamu karena emosinya yang sesaat pada saat itu. Tiba-tiba akun dia hilang, dia hapus akunnya, atau dia blokir kamu, dia nggak ngerespon kamu lagi karena dia emosi. Terus dia sekarang tuh mau buka komunikasi sama kamu, dia malu, dia gengsi, karena kan dia yang tutup akun, dia yang ngeblok. Jadi gengsi gitu loh. Namanya juga orang keras ya. Kalau keras kan belum tentu mau inisiatif mengakui karena kesalahan gitu. Jadi dia ngerasa kayak emosi dia tuh makin memuncak pada saat dia sudah tahu kalau dia itu tidak sendiri, kalau dia itu punya saingan. Dia ngerasa kalau kamu tuh ada orang lain, kamu tuh deket sama orang lain gitu. Jadi ya udah, kita nggak usah komunikasi lagi.
gue tersiksa sama lo, gue ngerasa gelisah terus sama lo. Dia ngerasa seperti itu, padahal bondingnya dia, passionnya dia, sebenarnya energi dia itu masih ke kamu, vibrasinya masih ke kamu. Jadi dia mau menghindar juga, dia ngerasa kamu yang ada di dalam setiap langkahnya, kamu yang ada di setiap nafasnya. Karena orang seperti ini tuh sulit untuk tenang hidupnya karena dia belum mengakui kesalahannya. Dia hanya berpikir negatif tentang kamu. Dia tidak mengingat kebaikan-kebaikan kamu selama ini. Dia hanya mengingat keburukan kamu aja. Jadi tipe orang yang kayak gini tuh dia, ketika satu kesalahan kamu buat itu fatal, dia bakalan melupakan sejuta kebaikan kamu sama dia. Jadi kalau kamu sudah banyak berkorban sama dia, terus kamu tiba-tiba menarik diri, melepaskan diri karena kamu lelah ke dia, dia ngejudge kamu jahat. Meskipun kamu punya banyak kebaikan selama ini ke dia. Jadi, dia tuh ini loh, ngerasa serba salah jadinya. Karena ya gimana nggak serba salah ya. Karena dia tuh terjebak sendiri dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi kalau dia tiba-tiba yang putusin komunikasi, dia yang kehilangan, dia yang jadi kok jadi kangen ya sama lo, kok gue jadi pengen tahu lagi ya tentang lo. Jadi meskipun dia putusin komunikasi, dia kan kepoin media sosial kamu lagi karena kangen, karena masih ada rasa ingin tahu tentang kamu. Dia coba berhubungan sama yang lain juga, dia ngerasa kok vibrasi gue balik lagi sama lo, energi gue balik lagi sama lo gitu. Kayak apa ya, kayak ada beberapa dari kalian yang koneksi spiritual sama dia ya, punya spiritual connection yang kuat, ikatan batin yang kuat. Ini bisa soulmate, twin flame ya. Jadi chemistry-nya kuat banget antara kamu sama dia, bondingnya kuat, terus energinya tarik menarik kayak magnet ya. Jadi mau menghindar juga didekatkan lagi sama semesta. Meskipun belum bersatu secara fisik, tapi vibrasi kalian, energi kalian di dalam jiwa saling tarik menarik gitu. Jadi dia menghindar juga, dia ngerasa kalau vibrasi dia balik lagi sama kamu, hati dia, perasaan dia, pikiran dia balik lagi sama kamu. Bahkan ini sampai didoakan banget oleh dia. Dia tuh selalu ngerasa kayak apa sih yang terjadi sama gue. Dia bertanya-tanya sama Yang Maha Kuasa ketika dia berdoa. Ketika dalam sujudnya itu dia berdoa, dia sampaikan ke Tuhan Yang Maha Kuasa apa sebenarnya yang terjadi antara dia dan kamu. Karena dia mencoba menghindar sama kamu, dia ngerasa nggak bisa, dia ngerasa nggak sanggup jauh dari kamu. Bahkan untuk berhenti kepoin kamu aja dia nggak bisa gitu loh, dia ngerasa nggak sanggup. Jadi bener-bener ini kekuatan energi kalian gede banget gitu ya, tarik menariknya. Dia ngerasa kalau dia tuh selalu ketarik lagi ke kamu, energi dia balik lagi ke kamu. Jadi dia minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Terus Yang Maha Kuasa juga mulai memberi dia petunjuk satu persatu
tentang apa yang perlu dia koreksi selama ini, apa yang perlu dia introspeksi selama ini. Mata batinnya, hati dan pikirannya itu semakin terbuka loh. Semakin kesini semakin introspeksi diri dianya. Dia kayak koreksi diri kalau sebenarnya dia juga punya banyak kesalahan sama kamu. Dia mulai sadar kalau dia selama ini selalu mengecewakan kamu. Jadi ya dia mulai ngeh aja gitu kalau yang kamu bilang selama ini bener. Kamu bilang dia seperti orang yang egois atau seperti itu, terlihat kejam atau mementingkan dirinya sendiri, ya dia udah mulai kayak sadar aja gitu sama omongan kamu. Jadi ya dia mau komunikasi lagi sama kamu. Dia bakalan menghampiri kamu lagi nih. Mungkin pertama yang bakalan dia sampaikan ke kamu, dia mau minta maaf. Dia mau bilang, maafin gue ya. Karena nih orang semakin spiritual sebenarnya. Jadi nggak hanya kamu yang semakin spiritual dalam koneksi ini. Dia juga. Dia semakin spiritual, semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Karena dia kan sebenarnya bingung sama ini harus berbuat apa. Dia mau deket sama kamu lagi, dia ada perasaan gengsi, malu. Terus dia ngerasa kamu sama orang lain atau kamu deket sama orang lain. Jadi ya dia ngerasa selama ini gak berdaya aja. Makanya dia nanti waktu komunikasi lagi sama kamu, dia mau klarifikasi. Nih gue telat datang ke lo karena gue bingung. Gue ngerasa gak berdaya. Gue takut kalau gue datang ke lo gak nerima gue lagi. Gue takut lo nge-reject gue, lo nggak ngerespon gue. Jadi dia banyak ketakutan sebenarnya, dan dia ngerasa kalau kamu udah punya orang lain gimana. Jadi dia itu hampir setiap hari loh stalkingin kamu. Dia mau memastikan kalau dia itu udah nggak ada saingan lagi. Dia itu mau memastikan kalau kamu udah nggak bersama orang lain atau kamu udah sendiri. Jadi dia tuh mau komunikasi lagi saat kamu single atau sendiri, kayak gitu. So ya dia bakalan klarifikasi nantinya pada saat komunikasi lagi, gitu loh. Dan aku ngeliat pada saat kalian komunikasi lagi, dia tuh pengen kamu juga mengklarifikasi sesuatu ke dia. Apa unek-unek kamu ke dia selama ini. Jadi dia tuh mau kayak, lo kalau punya unek-unek sampein dong ke gue. Gak usah kali bikin status. Gak usah kali bikin di media sosial tentang apa yang mau lo bilang ke gue. Mending ngomong aja langsung. Nah dia mau bilang kayak gitu ke kamu. Jadi dia tuh mau jelasin kalau dia hapus akunnya atau dia ngeblokir kamu karena dia nggak suka kalau kamu cari masalah sama dia lewat media sosial. Dia lebih seneng kalau ngomong tuh face to face langsung, kasih tahu nih unek-uneknya apa. Dia mau seperti itu. Tapi ya aku sih ngeliatnya nanti dia nggak terlalu memanas-manasi situasi lagi. Dia lebih kayak, ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu ya. Gue udah maafin lo, jadi sekarang lo mau nggak maafin gue? Nah dia kayak gitu. Apa ya? Dia tuh pengen lah berdamai sama kamu suatu saat nanti gitu. Dan ini orang nggak mau berpetualang lagi nantinya. Jadi ketika saat kamu benar-benar sendiri, single atau dia ngerasa situasinya udah worth it, udah layak, dia bakalan komunikasi lagi sama kamu dan dia bakalan bilang, udah deh kita gak usah main-main lagi ya, gak usah drama lagi. Udah, sekarang kita mending serius aja, kita nikah ya gitu, kita langsung nikah, gak usah lagi
berpetualang lagi, berkelana lagi ya. Gue udah capek. Dia ngerasa gitu. Jadi ya itu sih yang mau dia sampein nanti ya. Oke. Sekarang kita lihat tambahannya. Oke, ada yang jumping. Kartu yang loncat, ada community, six chakra, Archangel Metatron. Oke, so dia tuh juga mau bilang nanti ya, waktu komunikasi lagi, dia mau bilang gini, gue tuh selama ini ada di pergaulan yang toksik, yang beracun, jadi gue sering dipengaruhi orang lain ya. Makanya gue nggak berani-berani nih menghampiri lo gitu, dia mau bilangnya. Dia ngerasa kayak selama ini nggak ada yang support dia untuk memperbaiki situasi dengan kamu. Jadi misalnya kalau dia mau minta maaf selama ini, mau komunikasi lagi sama kamu, itu dia tunda-tunda karena dia sering dipengaruhi orang lain yang toksik, yang beracun, sering mematahkan semangat dia. Contohnya nih, lo tuh ngapain lagi ngubungin dia, lo tuh ngapain lagi komunikasi sama dia, kalau hubungannya itu ngebuat lo stres atau gimana. Dan akhirnya ya itu kan mematahkan semangat dia. Apalagi kalau teman-temannya, saudara dia bilang, lo ngapain perjuangin orang seperti itu, dia tuh berbeda dengan lo, terus lo ngapain ngerendahin diri lo, masih banyak kali orang di luar sana yang mau sama lo, bla 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 ya, bacot-bacot gitu loh. Jadi ya dia kepengaruh, terus dia bakalan jelasin lah ke kamu. Dia ngerasa kayak kayak gini loh, selama ini aku nggak ada support dari siapapun, jadi aku mikirin semua sendiri, aku pendam semua sendiri. Ini ada six chakra, dia yang overthinking sendiri, semua itu berkutat di pikiran dia, dia tahan sendiri. Jadi pergerakannya itu lambat karena dia memendam semuanya sendiri. Dia ngerasa kalau cerita ke orang juga orang nggak ada yang ngerti dia gitu. Apalagi kan spiritual connection itu nggak semua orang memahami dengan kata-kata, hanya beberapa yang mungkin merasakan banget, yang mengerti banget gitu kan. Jadi ya dia nggak sembarangan mau cerita ke siapapun, jadi dia tanggung sendiri koneksi yang kuat ini, chemistry yang kuat di antara kamu dan dia gitu. Ini ada adjacent possibilities, banyak pintu yang terbuka ya. So sebenarnya kalau ini mau cepat-cepat bersatu, cepat-cepat komunikasi, gunakanlah semua kesempatan yang ada ya. Banyak sebenarnya pintu yang terbuka. Kalau misalnya malu buka blokiran, malu nunjukin akun, nunjukin kontak, kan masih banyak cara lain ya. Bisa minta bantuan orang, bisa minta bantuan keluarga, atau bantuan orang yang bisa diandelin untuk mempertemukan kalian, untuk membuat kalian bicara lagi. Dan kalau ngerasa dari sebuah aplikasi sudah tidak worth it, misalnya malu nih ngomong lewat WhatsApp, kan bisa sampein itu dengan SMS atau telepon. Bisa juga kan kirim pesan pribadi dari media sosial kayak Instagram, Facebook gitu. Jadi banyak sebenarnya celah untuk komunikasi. Gak hanya satu jalan aja, banyak jalan menuju Roma ya. Door to personal healing and happiness. Nah, kebahagiaan. Jadi setelah kalian sudah sama-sama healing, menenangkan diri, sudah sama-sama memperbaiki diri, kalian bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalian bisa bersama lagi meraih kebahagiaan. Jadi ini tuh bisa pasangan mirror kamu banget ya. Bisa twin flame, soulmate gitu.
So, nggak hanya kamu yang healing, dia juga healing. Nggak hanya dia yang perlu memperbaiki diri, kamu juga perlu memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya dia yang bersifat kekanak-kanakan selama ini, so spiritual connection ini mengajarkan dia menjadi orang yang lebih dewasa, lebih mau mengkoreksi dirinya. Dan kamu pun berubah menjadi orang yang lebih spiritual, orang yang lebih mengasah intuisi kamu dan mendekatkan diri kamu ke Yang Maha Kuasa. Karena dalam setiap ketidakberdayaan kita hanya bisa bergantung dan mengadu sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Aku rasa ini aja ya PL3 ya Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.